Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat percikan iman yang Allah muliakan. Setiap hari Senin kita akan bahas tafsir Al-Hikmah yang ada di tangan saya ini, buku yang membahas tentang surat-surat pendek yang ada di juz amma. Kita beri nama tafsir Al-Hikmah, ya. Dan hari ini kita akan meneruskan pembahasan surat Al-Infitor. Surat Al-Infitor itu surat ke-82. Jumlah ayatnya semuanya ada 19 ayat. Sudah kita bahas ayat-ayat sebelumnya. Terakhir kita bahas ayat 8. 1 sampai 8 sudah kita bahas. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mengetahui ayat-ayat sebelumnya, surat-surat sebelumnya, arsipnya sudah saya simpan di channel Aam Amiruddin Official. Di channel YouTube, Anda bisa cek surat-surat yang sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan surat Al-Infitor, ayat ke-9 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Sahabat-sahabat sekalian, ini kalau kita lihat ayat sebelumnya, coba perhatikan ayat sebelumnya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, mengapa kamu durhaka kepada Tuhanmu? Jadi ayat sebelumnya berbicara tentang sebuah pertanyaan menukik yang membuat kita harus berpikir, merenung. Wahai manusia, mengapa kamu durhaka? Padahal allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Mengapa kamu durhaka? Padahal Tuhan telah menciptakanmu, menyusun keseimbangan tubuhmu fi ayyu surati masya'a rakabak, dan Allah pun yang memberikan bentuk kepada kamu. Tapi kenapa kamu durhaka? Maka inti persoalannya, kenapa kamu durhaka? Kalla bal tukadzibuna biddin. Bukan hanya durhaka, bahkan kamu itu mendustakan hari pembalasan. Jadi ini isyarat, saudara-saudara sekalian, semua kedurhakaan itu berawal dari kekurang yakinan seseorang akan hari pembalasan, akan hari kebangkitan, akan hari penghisaban. Kenapa saya menghalalkan segala cara dalam hidup? Haram saya labrak, punya orang saya ambil, amanah jabatan saya khianati. Kenapa coba? Kalau saya melakukan itu kenapa? Karena saya tidak yakin, tidak percaya kalau nanti semua ucapan, perilaku, dan kelakuan saya ada hisab, ada pertanggungan jawab yang harus saya pertahankan. Jadi Allah berfirman, seluruh kedurhakaan itu Kalla bal tukadzibuna biddin. Sungguh kamu itu mendustakan hari pembalasan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ketika kita yakin bahwa hidup itu ada balasan, baik ada balasan baik, buruk ada balasan buruk, yakin cepat atau lambat kita akan memanen apa yang kita tanam. Kalau kita menanam kebaikan, cepat atau lambat kita akan memanennya. Kalau kita menanam keburukan, kezoliman,
kita akan memanen juga keburukan dan kezoliman itu. Kalau kita yakin bahwa setiap ucapan dan perilaku kita itu bakal ada konsekuensinya, insya Allah kita akan menjadi orang yang waspada. Ketika kita punya amanah jabatan, kita tidak akan sewenang-wenang. Dan kita tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, tapi benar-benar menjaga amanah jabatan itu. Kenapa coba? Karena yakin bahwa kita akan dimintai pertanggungjawab terhadap amanah yang ada di pundak kita. Saudara-saudaraku sekalian, walaupun seseorang itu disumpah di depan jutaan orang, disumpah dengan di kepalanya ada kitab suci yang menggambarkan bahwa kita tidak akan menyia-nyiakan amanah itu. Tapi kalau yang bersangkutannya tidak percaya kepada hari kebangkitan, tidak percaya pada hari pembalasan, tidak percaya bahwa seluruh ucapan dan perilakunya itu terekam, maka tetap orang itu akan melakukan perbuatan-perbuatan nista dan akan melecehkan sumpah-sumpahnya itu. Nah, makanya Allah berfirman, jangan kamu seperti itu. Jangan sampai kamu mendustakan hari pembalasan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat percikan iman, Anda masih ingat nggak surat yang sudah kita bahas? Surat Al-Mutaffifin. Di surat Al-Mutaffifin juga ada kalimat Yaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi. Wa ma wailu yawma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Masih ingat itu? Surat Surat Al-Mutaffifin yang sudah kita bahas sebelumnya. Di situ juga ada kalimat yang berkaitan dengan masalah hari pembalasan. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celaka orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yaitu orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali pendosa dan ahli maksiat. Maksudnya, kalau orang itu sudah tidak percaya pada hari pembalasan, maka kecenderungan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, menghalalkan segala cara, menyalahgunakan amanah, melalaikan kewajiban, pasti akan dijalaninya. Kenapa? Karena dia tidak percaya pada hari pembalasan. Nah, kita pun di dalam sholat kita mengatakan Maliki Yaumiddin. Engkau ya Allah penguasa hari pembalasan. Engkau ya Allah penguasa hari kiamat. Engkau ya Allah penguasa hari penghisaban. Jadi sebenarnya di setiap sholat pun kita diingatkan bahwa ucapan, perbuatan, perilaku itu akan ada pertanggungan jawab. Bahkan itu diulang-ulang. Kalau kita sholat 4 rakaat, 4 kali itulah diulang-ulang. Maliki Yaumiddin. Rakaat kedua ada Maliki Yaumiddin. La sholata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak dihitung 1 rakaat. Tidak sah kalau sholat itu tidak pakai Fatihah. Dan di dalam Fatihah itu ada peringatan untuk kita yang membacanya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Engkau ya Allah penguasa hari pembalasan. Dan di dalam surat Al-Mutaffifin yang sudah kita bahas, juga surat Al-Infitor yang sedang kita bahas, sama mengingatkan bahwa yang namanya manusia itu dia akan berbuat kedurhakaan ketika dia tidak yakin atau ucapan percaya kepada hari pembalasan itu hanya sekedar lisan, tidak terhunjam dalam relung-relung imannya dan tidak terhunjam dalam relung-relung fikirannya. Kalla bal tukadzibuna biddin. Jangan begitu. Sungguh kamu mendustakan hari pembalasan. Kenapa saudara-saudara sekalian? Hari Yaumuddin itu harus kita khawatirkan, harus kita
takuti. Karena nanti kita benar-benar akan menerima apapun secara adil, tak ada seorang pun yang dizolimi. Karena nanti seluruh tubuh kita lah yang akan menjadi saksi atas apa yang sudah kita lakukan. Seperti yang sering kita baca di surat Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari pembalasan kami tutup mulut mereka, dan wa tukallimuna aydihim, tangannya akan bicara, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kakinya akan jadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Tangan, kaki. Nah, kita juga suka dalam bahasa Indonesia, oh itu mah kaki tangannya tuh, kaki tangan. Berarti dengan kaki dan tanganlah kita berbuat sesuatu. Maka pada hari pembalasan nanti, lisan kita akan dikunci, seluruh tubuh kita lah yang akan berbicara. Tangan menjadi saksi, mata menjadi saksi, kulit menjadi saksi. Zaman dulu untuk memahami ayat ini susah. Sekarang mah anak SD juga bisa memahaminya. Bukankah perilaku kejahatan bisa terungkap dengan sidik jari? Bukankah perilaku kejahatan bisa terungkap dengan tetesan darah? Dengan helai rambut? Diperiksalah oleh orang yang ahli. Polisi memeriksa, oh ini helai rambut DNA-nya si ini. Oh ini sidik jari punyanya si ini. Oh kornea mata punyanya si ini. Jadi tubuh kita ini bicara, menjadi saksi atas apa yang kita perbuat. Jangankan di akhirat, di dunia saja seringkali terungkap kejahatan itu dari sisa-sisa bekas-bekas yang ditinggalkan oleh pelaku kejahatan. Sidik jarinya, tetesan darahnya, kemudian helai rambutnya, ya nggak? Nah, saudara-saudaraku tercinta, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Nah, jadi dengan demikian, ayat ini mengingatkan kita bahwa pada akhirnya semua orang harus mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Makanya seluruh perbuatan dosa bermula dari kalla bal tukadzibuna biddin. Sungguh kamu itu mendustakan hari pembalasan. Ada ayat yang sering saya kutip tentang hari pembalasan ini, yaitu surat apa? Abasa. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Surat Abasa. Ya, surat Abasa di bagian terakhir. Fa idza ja'atis shakhah, ketika sangkakala ditiup, semua orang yang mati dibangkitkan. Lalu semua orang, mereka akan dimintai pertanggunggan jawab atas apa yang sudah dilakukan. Itulah Yaumuddin, hari pembalasan. Tadi di surat Yasin ayat 3, ayat 65 dikatakan, kami tutup mulutnya, kaki tangannya jadi saksi, kulitnya jadi saksi. Nah, dalam surat Abasa ada penegasan, pada saat hari kebangkitan itu, ternyata kita tidak bisa saling menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari di mana kita akan meninggalkan saudara dan teman kita. Wa ummihi wa abihi, kita akan tinggalkan ibu bapak kita. Wa sahibatihi wa bani, kita akan tinggalkan pasangan hidup dan anak cucu kita. Jadi ketika saya akan meninggalkan teman-teman saya, artinya saya mikirin gimana saya selamat. Saya akan tinggalkan ibu bapak, istri, anak saya. Artinya saya ingin menyelamatkan diri. Begitu juga anak istri saya, ibu bapak saya sama akan meninggalkan saya. Berarti saudara-saudara sekalian, ujung-ujungnya
kita itu hanya mempertanggungjawabkan dan hanya sendirian dalam penghisaban itu. Itulah sebabnya, pernah nggak Anda dengar ucapan saya yang diulang-ulang? Kita itu ada saat ya perlu memikirkan keluarga kita. Tapi kalau urusan ibadah, kalau keluarga udah nggak bisa diajak, ya gimana? Dan mereka tidak akan nolong kita. Saya pernah sampaikan, kita berharap anak kita soleh. Siapa yang tidak berharap soleh? Pasti berharap. Tapi itu nggak bisa jaminan. Gitu. Sekarang soleh, kita sudah meninggal, kita nggak tahu kan perjalanan hidup anak kita. Ya pasti kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai anak cucu kita ini setelah kita meninggal malah jauh dari agama. Tapi kan kita tidak tahu betapa banyak orang yang ibu bapaknya udah meninggal jadi nggak soleh. Nah, makanya kan saya bilang, kalau memang kita ada rezeki, berwakaf. Kenapa? Itu lebih pasti menyelamatkan kita wakafnya. Dah pasti saya berwakaf untuk masjid nih. Saya berwakaf untuk kegiatan agama ini. Kan gitu. Karena anak kita akan meninggalkan, istri kita akan meninggalkan, suami kita akan meninggalkan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yugni. Setiap orang pada akhirnya akan menyelamatkan dirinya sendiri. Menyelamatkan diri dengan apa? Dengan amal, teman-teman sekalian. Dengan amal. Gitu. Yang bisa menyelamatkan diri kita dengan amal. Bukan para ajudan ajudin. Bukan para pengawal. Bukan. Bukan orang-orang yang setia sama kita. Bukan. Ujung-ujungnya mah kita sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yugni. Setiap orang hanya akan sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saya akan menyelamatkan diri saya sendiri. Istri saya juga begitu. Anak cucu saya juga begitu. Teman-teman saya juga begitu. Nah, ini yang harus betul-betul mengelotok, masuk di otak kita, masuk dalam hati kita. Berarti saya kudu faliyatana fasil mutana fisun. Hendaklah orang itu berlomba dalam kebaikan supaya dia bisa menyelamatkan dirinya. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jadi apapun yang kita perbuat di dunia ini, ujung-ujungnya bakal untuk menyelamatkan diri kita. Ujung-ujungnya begitu. Kalau kita lihat surat Abasa, ya, di surat itu jelas-jelas wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Ada orang yang di hari kebangkitan itu, di hari Yaumiddin itu wajahnya berseri. Wujuhu yawma idzin, ada wajah-wajah yang saat itu mereka bercahaya, berseri. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Tapi ada juga wajah-wajah yang sedih, muram, dan penuh putus asa. Jadi saudaraku, sahabatku yang Allah muliakan, sahabat percikan iman, ini ayat walaupun satu ayat itu dahsyat sekali. Kalla bal tukadzibuna biddin. Segala perbuatan dosamu bermula dari satu. Kamu tidak percaya pada hari kebangkitan, pada hari pembalasan. Ada orang yang melakukan korupsi ratusan miliar, triliun, ya. Dia pikir selesai hanya sekadar dihukum sebagai koruptor. Dia pikir begitu. Tidak. Itu belum selesai. Itu mah hukum duniawi karena dia menyalahgunakan kesempatan jabatan. Nah, dihukumlah di dunia 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dia pikir di akhirat tidak akan dihisab, tetap dihisab. Nggak selesai, teman-teman sekalian. Tidak selesai. Jadi kalau ada orang yang membunuh di dunia, dihukum. Nah, eta mah hukum dunia. Akhirat mah belum selesai. Kalau ada orang korupsi dihukum di dunia belasan tahun, Anda pikir itu dosanya rontok? Enggak lah. Belum selesai. Kalau harta yang dia korup itu dibagi-bagi pada anak dan istrinya menjadi aset. Nah, kecuali kalau dikembalikan kepada yang punyanya.
Kalau saya mencuri handphone Anda, saya dihukum, ya itu mah hukuman duniawi. Baru hukuman saya selesai ketika saya berikan lagi handphone itu kepada Anda. Nih, saya kembalikan lagi Pak. Baru urusannya sudah selesai. Nah, jadi ternyata saudara-saudara, hukuman dunia itu tidak kemudian meniadakan hukuman akhirat. Tetap, kalla bal tukadzibuna biddin. Sungguh kamu itu mendustakan hari pembalasan. Saudara-saudaraku sekalian, pada Yaumuddin itu nggak ada manusia yang bisa mengelak. Coba Anda lihat surat Al-Kahfi ayat 49. Coba buka, mari kita buka Al-Kahfi. Bahwa Yaumuddin itu hari di mana tak ada seorang pun yang bisa mengelak. Wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahada. Coba buka Al-Kahfi ayat 49. Tapi kalau Anda punya buku ini, ya di sini ada, di sini sudah ada, ya di buku Al-Hikmah ini, Tafsir Al-Hikmah. Sudah ada. Coba perhatikan di Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab, kitab catatan amal diletakkan, dihamparkan. Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fih. Kamu lihat para pendosa itu ketakutan. Para pendosa, orang-orang yang berbuat durhaka itu ketakutan. Mimma fih. Begitu melihat apa yang ada di dalam catatan amalnya. Wa yaqulun, mereka berteriak, ya wailata, ya wailatana. Aduh celaka. Mali hadzal kitab. Ini catatan macam apa? Kitab macam apa? Dokumen macam apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun, semuanya tercatat di dalam. Jadi mereka bilang, ya wailatana, celaka. Ini catatan dokumen macam apa, ya? Tidak ada yang terlewat sedikit pun. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mending nggak ada yang tertinggal ini teh. Semuanya detil di situ. Wa wajadu ma amilu. Dan mereka menemukan apapun yang telah mereka perbuat. Jadi saudara-saudaraku tercinta, percayalah, apa yang kita perbuat, mau baik dan buruk, ada catatannya. Makanya kalau kita beribadah kepada Allah, nggak usah cari pahala lah. Cari saja ridho Allah. Dah pahala mah udah jelas tercatat dengan akurat. Argonya nggak akan salah. Jadi kalau kita saum Senin Kemis pasti ada pahalanya. Kalau kita saum Syawal pasti ada pahalanya. Kalau kita tahajud pasti ada pahalanya. Kalau kita taklim seperti pagi ini nih, ada yang sambil nyuci piring, ada yang sambil bikin sarapan, ada yang sambil jogging, ada yang sambil cuci mobil, ya Anda, saya semua berpahala. Nggak usah khawatir. Ya nggak? Pastilah. Jadi kalau kita beramal tuh nggak usah takut. Iya pahalanya sabaraha. Iya pak, nggak usah. Beramallah karena kita wa an a'mala sholihan tardoh. Beramallah. Dan dengan amal itu Allah ridho sama kita. Nah itu kalau bicara amal soleh. Sekalipun tidak ada yang menghargai Anda. Tidak ada yang mengetahui perbuatan soleh Anda. Tidak ada yang mengapresiasi perjuangan Anda. Nggak usah khawatir. Semuanya tercatat. Begitu juga ketika kita melakukan perbuatan dosa, pengkhianatan, fitnah, gosip, dusta, juga pasti tercatat semuanya. Nah ini yang dijelaskan di dalam Al-Ahqaf ayat 4, surat Al-Kahfi ya, surat ke-18 ayat 49. Wa wudi'al kitab, dibukalah dokumen catatan amal. Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fih.
Para pendosa itu kaget melihat apa yang ada di dalamnya dan mereka berteriak, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduh, dokumen macam apa ini? Video macam apa ini? Catatan macam apa ini? Mending nggak ada yang terlewat. Semua ada di situ. Wa wajadu ma amilu hadiran. Semua tercatat di situ, hadir di situ. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu sedikit pun tidak akan menzolimi hambanya. Nah, ini dikuatkan lagi di surat Al-Isra. Coba sekarang ini Anda yang punya buku ini ada di situ. Anda yang belum punya, coba Anda buka aja, catat aja sok. Buka yang ada kaitan dengan ayat ini, surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 14, 15. Iqra kitabaka. Jadi ini saya lagi cerita Yaumuddin itu seperti apa sih? Yaumuddin itu dimana kulit, daging, mata kita jadi saksi. Kemudian ada rekaman yang akurat tentang perbuatan-perbuatan kita. Tak ada yang tersisa, kecil besar ada di situ. Nah, di surat Al-Isra ada penganegasan. Iqra kitabaka. Baca tuh. Catatan amalmu. Baca. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah. Ya. Itu menjadi hisab untukmu hari ini. Jadi, oke, sok baca. Gitu loh. Baca aja. Sok lihat. Nah, cukuplah. Itu menjadi jawaban atas apa yang kamu perbuat. Jadi dibuka satu persatu, dilihat ya, dokumen-dokumen perbuatan dosa kita itu. Nah, ada yang tidak akan ditemukan, yaitu dosa yang kita tobati. Ya, tobat. Makanya saya bilang tadi, misalnya kita berbuat dosa. Kalau kitanya tidak tobat, teman-teman sekalian, kita ini berhenti karena dihukum saja, tetap di catatan amal itu ada. Saya korupsi, dihukum 10 tahun. Catatan amal korupsi saya nggak hilang. Karena saya tidak tobat. Yang namanya tobat itu saya kudu kembalikan duit korup yang saya korup itu. Susah paham atuh. Ya, sekarang bagikan aja ke masyarakat. Dalam bentuk apa? Bikinlah toilet umum. Benerinlah madrasah-madrasah yang rusak. Ya, gunakan untuk merenovasi atau membuat masjid. Tapi paham itu hasil korupsi. Itu duit masyarakat. Dikembalikan lagi kepada masyarakat. Yang korup tuh Anda. Tapi duitnya mah ada duit masyarakat. Baru akan hilang dari catatan amal kalau dikembalikan lagi kepada masyarakat. Gitu caranya, ya. Jangan cuma saya mah dihukum udah 10 tahun jika nama dosa saya diampuni. Enggak lah, itu mah hukuman karena dia melanggar sebagai orang yang diberi amanah, gitu. Ya nggak sih? Itu mah hukuman duniawi. Kapan catatan hilang? Catatan dosa kita hilang? Kalau kita kembalikan kepada yang berhaknya. Perbuatan dosa akan hilang kalau kita tobat. Tobat itu kita berhenti dan tidak mengulangi lagi. Makanya Anda lihat di dalam surat Al-Furqan, ayat 69-71, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha. Kecuali orang-orang yang setelah melakukan perbuatan durhaka itu dia tobat, dia tingkatkan iman, wa amila amalan sholiha, beramal soleh. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau cuma tobat saja nggak cukup. Beramal soleh. Faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka kami akan ganti perbuatan-perbuatan dosa yang dulu dia lakukan tuh dengan kebaikan-kebaikan. Faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kapan? Kalau perbuatan dosa itu kita hentikan, lalu kita tingkatkan iman dan
beramal soleh. Beramal soleh. Begitu. Makanya saya contohkan tadi. Kalau orang melakukan manipulasi, korupsi, menyalahgunakan jabatan, dia dihukum, ya. Oke, itu mah duniawi, itu mah hukuman karena dia menyalahgunakan jabatan. Tapi kalau hasil korupsinya tetap disimpan, jadi aset untuk anak, istri, keluarga, cucunya, maka dia tidak akan diampuni karena si catatan amalnya teh masih ada tah. Wa amila amalan soleh, kecuali oh ini mah bukan punya saya balikin lagi. Nah baru hilang tuh di catatan amal menurut surat Al-Furqan ayat 69-71. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan. Itu kudu dibaca juga, ya. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, beramal soleh. Jadi kalau saya dulu tidak pernah sholat, saya tobat, ya. Kudu sekarang mah rajin sholat, gitu. Saya tadinya ahli maksiat, judi, mabuk. Nah, sekarang saya berhenti dan beramal soleh. Jadi keyword kata kunci dalam pertobatan supaya hilang dari catatan amal di akhirat nanti, wa amila amalan soleh, faulaika yubaddilullah. Allah hapus. Tuh. Allah hapus. Kapan? Kalau kita recovery dengan amalan soleh. Tapi kalau tidak dengan amalan soleh, nggak akan dihapus. Ada, terus. Ya, Iqra kitabaka, baca itu nanti catatan amalmu, ya. Baca, kafa binafsika liyawma 'alaika hasiba. Itu cukup akan menjawab apa kelakuan yang kamu perbuat. Itu menurut ayat surat Al-Isra ayat 14. Nah, berarti kalau kita lihat lagi surat Al-Kahfi ayat 49, tadi dikatakan mending gak ada yang tersisa. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsahu wa wajadu ma amilu. Mereka menemukan perbuatan dosa. Dosa yang mana? Dosa yang tidak ditobati. Ada di situ. Tapi kalau dosa yang sudah ditobati mah tidak ada dalam dokumen itu. Kenapa? Karena menurut surat Al-Furqan, faulaika yubaddilullah. Kalau kamu tobat dari perbuatan maksiatmu, kamu berhenti, kamu beramal soleh, Allah hapus. Jelaskan ayatnya. Jadi antara satu ayat dengan ayat yang lain itu saling cover, saling menjelaskan, saling menguatkan. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat percikan iman, saling menguatkan. Nah, lalu kita lihat lagi surat Al-Isra. Ini saya lagi menjelaskan satu ayat. Kalla bal tukadzibuna biddin. Karena yaumiddin ini banyak sekali disebut di dalam Al-Quran, maka penjelasan tentang yaumuddin ini banyak sekali ayatnya. Nah, coba Anda lihat lagi di Al-Isra ayat 15-nya. Manih tada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang mengambil hidayah, maka kebaikan untuk dirinya. Siapa yang sesat, maka kesesatan untuk dirinya. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita mengambil hidayah Allah, kita bertobat, kita berhenti, itulah choice kita. Tapi kalau kita tetap bergelimang dengan kesalahan, terus kita berbuat lagi, maka itu pun fa innama yadhillu 'alaiha. Pada akhirnya kesesatan itu untuk diri kita. Nah, ayat berikutnya itu wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Nah, jadi teman-teman sekalian, ternyata pada akhirnya kita hanya akan mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung kesalahan orang lain. Saya akan menanggung kesalahan saya. Orang lain akan menanggung kesalahan dirinya.
Jadi jangan pernah percaya, dosanya ku saya dijamin. Nah, kan suka ada yang gitu ya. Aku lagi puasa, guys buka orang nanggung dosa kamu. Jangan percaya. Ya, gitu. Kenapa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab kecuali Rasul itu sudah menyampaikan penjelasan-penjelasannya. Sudah diutus kepada kita untuk menyampaikan penjelasannya. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jadi jelaslah bahwa ternyata Yaumuddin itu benar-benar harus kita perhatikan. Ya, nah, coba Anda lihat surat Al-Insyiqaq. Nah, ini yang semakin menguatkan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, kamu sungguh dalam hidup itu bekerja keras. Bekerja keras mencari nafkah, bekerja keras berkarir, bekerja keras lah, pokoknya bekerja keras. Tapi pada akhirnya famulaqih, kamu teh bakal balik. Saya bekerja keras, Anda bekerja keras, ujung-ujung nama maut gitu. Ya, ada orang yang membangun karir. Ya alhamdulillah kalau karir itu kita bangun dengan benar, dengan jujur, dengan soleh, dengan memperhatikan hak-hak orang lain. Berarti kan jadi pahala kebaikan. Ujung nama maut, mati. Ada orang yang berkarir menghalalkan segala cara, tendang sana, tendang sini, zolimi itu, zolimi ini. Ujung-ujungnya mati juga. Jadi orang yang berjuang dengan benar mati. Orang yang berikhtiar dengan salah juga mati. Ahli maksiat bakal mati, ahli ibadah bakal mati. Orang yang syukur nikmat bakal mati, orang yang kufur nikmat bakal mati. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kamu dalam hidup bekerja keras, tapi ujung-ujungnya kamu bakal pulang, ya. Dan ketika pulang ternyata sudah tampak kesamaan bahwa ujung-ujungnya kita akan masuk ke liang lahat 2x1. Sama ujung-ujungnya, blek aja. Di ruang yang sempit 2x1 gelap. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Nah, ini bicara lagi tentang hari Yaumuddin. Siapa yang mendapatkan catatan amal dari kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Pasti dia akan dihisab dengan mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarga dan golongannya yang sama dengan dia dengan penuh bahagia. Jadi kita berjuang, saya, Anda, teman-teman berjuang. Semoga kita bertemu di akhirat itu dengan bahagia. Ya, karena kita mendapatkan catatan amal dari arah kanan kita. Kita di dunia ini saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menasehati. Maka semoga kita akan bertemu wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Dia berjumpa dengan keluarga dan temannya dengan penuh bahagia. Makanya keluarga kita bukan hanya di dunia, pertemanan kita bukan hanya di dunia, persahabatan kita bukan hanya di dunia. Bagaimana wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Kita berjumpa di akhirat dengan anak istri kita, dengan suami kita, ibu-ibu, dengan teman-teman kita, masruro, bahagia. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri, sementara orang yang mendapatkan catatan amal dari belakangnya, fasaufa yad'u thubura, dia akan berteriak, celaka saya. Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Karena waktu di dunia dia berbahagia dalam kezoliman, berbahagia dalam kemaksiatan. Dia mencari kebahagiaan dalam dosa dan maksiat. Jadi firman Allah, ahli neraka itu dia pernah bahagia. Innahu kana fi ahli masrur. Innahu kana, sesungguhnya dia dulu. Jadi dalam bahasa Arab itu innahu kana, kana itu untuk menunjukkan dia pernah. Nah gitu. Ya, masruro dengan
komunitasnya, dengan yang sesama ahli maksiat, waktu di dunia mungkin dia bahagia gitu loh. Nah, saudara-saudaraku tercinta, inilah yang harus jadi renungan kita, bahwa sebenarnya dunia itu singkat. Innaka kadihun ila rabbika kadan famulaqi. Singkat, teman-teman sekali. Coba aja lihat. Rasanya kita punya anak SD itu kemarin, sekarang sudah mau nikah. Ya nggak sih? Coba. Rasanya baru kemarin saya ngantar anak ke sekolah, jemput anak. Sekarang saya udah gendong cucu. Rasanya baru kemarin, masih terbayang bagaimana anak-anak main, bagaimana anak-anak dibawa rekreasi. Sederhanalah, cuma ke kebun binatang. Saya bawa ke kebun binatang, saya bawa ke taman lalu lintas. Tapi mereka happy gitu. Lari sana, lari sini, naik sepeda, naik mainan itu, mainan ini. Rasanya baru kemarin saya lihat gitu. Sekarang saya udah ngajak main cucu, teman-teman. Berarti ternyata sungguh singkat hidup ini. Singkat sekali. Maka saudara-saudaraku tercinta, pada akhirnya di tengah singkatnya kehidupan, famulaqih, kita akan berjumpa dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih harus kita siapkan, bagaimana kita menghadapi hari pembalasan yang tidak ada kezoliman di situ. Semua akan akurat. Nah, ini pesan saya hari ini, cuma baca satu ayat. Cuma bahas satu ayat saja di halaman 337. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sungguh kamu itu inti masalahnya mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Dan jangan lupa kata yaumuddin diulang-ulang setiap kali kita sholat. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Yaumuddin itulah yang harus jadi catatan kita dengan pembahasan hari ini. Surat Al-Infitor ayat 9. Jadi hari ini kita cuma bahas satu ayat saja, dan ayat-ayat pendukungnya banyak sekali. Ya, paling tidak saya menyebutkan 9 ayat pendukung untuk menjelaskan satu ayat. Itu baru sebagian, aslinya banyak sekali, teman-teman sekali. Banyak sekali, ya. Saudara-saudaraku tercinta, demikian pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah mempertemukan kita bukan hanya di dunia tapi di akhirat dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin.